Prabowo Sandiaga, reuni lagi sebagai menteri. Pendukungnya bagaimana ya? Salah satu yang mengejutkan dari reshuffle menteri kemarin, adalah digantinya Wisnu Tama oleh Sandiaga Uno, di posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf. Saya tidak melihat ada hal yang membuat Wisnu Tama diganti, apalagi di masa pandemi ini, pariwisata pasti mati suri dan sulit mengeksekusi kebijakan apapun. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari Jokowi, yang tidak saya ketahui. Pada akhirnya, ya sudahlah kalau memang begitu. Dengan bergabungnya Sandiaga Uno, otomatis menjadi sebuah momen reuni antara dirinya dan Prabowo. Tahun lalu, saat Pilpres, Prabowo bersanding dengan Sandiaga melawan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kalian pasti sudah tahu betapa panasnya suhu politik saat itu. Tensi meninggi, Pilpres tapi kayak mau adu tinju. Apalagi pendukung masing-masing, kayak mau perang. Istilah cebong dan kampret pun muncul. Usai Pilpres, suhu politik reda, lebih sejuk. Dan yang mengejutkan, mungkin yang pertama kalinya terjadi, Prabowo malah diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Ini mengejutkan, termasuk saya yang agak tidak percaya. Sebelumnya jadi lawan politik, bahkan sudah 2 kali, tapi baru periode ini dirangkul sebagai menteri. Dan sekarang, seolah biar lengkap dan komplit, Sandiaga Uno yang mantan cawapres juga diangkat sebagai Menparekraf. Prabowo Sandi reuni sebagai menteri. Komplit bukan? Ketika Prabowo jadi menteri, pendukungnya terutama dari kelompok sebelah yang sok suci itu marah dan terlihat banget sakit hati. Bahkan mereka tak mau lagi melirik, "Say goodbye forever." Dan ketika Sandiaga juga ikut jadi menteri, entah gimana lagi reaksi mereka. Mungkin bakal menderita kembali. Ibarat luka yang baru aja mulai sembuh, malah terbuka lagi, berdarah lagi. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah, jangan terlalu fanatik dengan politik. Suka, silakan. Dukung, silakan. Tapi kalau sampai fanatik buta dan membabi buta, apalagi sampai putus hubungan pertemanan dan saudara, ini sungguh bodoh yang kebangetan. Gara-gara fanatisme yang berlebihan, banyak yang dikorbankan. Ada yang mengorbankan hubungan antar saudara, teman dan kenalan. Ada yang mengorbankan harta di luar batas kewajaran. Ada yang sampai adu jotos. Ada yang rela dimusuhi. Ada yang bahkan sengaja cari permusuhan. Semua itu demi calon pemimpin pujaan hati. Gila bener. Dan ketika pujaannya gabung ke pemerintahan, bukankah pengorbanan mereka sia-sia saja? Ibarat seorang lelaki mengorbankan uang untuk membelikan hadiah mahal untuk calon pacar, ajak makan malam di tempat mewah, tiap hari antar jemput ke tempat kerja, tapi pada akhirnya sang wanita jatuh ke pelukan lelaki lain. Pengorbanan sia-sia, tapi pada akhirnya tidak dapat apapun, kecuali hati yang hancur berserak, berantakan dan berkeping-keping. Makanya jangan terlalu fanatik dengan seseorang hingga hati jadi tertutup dan mata jadi buta. Bahkan mereka, saking bodohnya, berani menebar hoaks dan ujaran kebencian. Entah apa yang mereka dapat dari hal seperti itu. Yang jelas, kalau tertangkap atau terjepit masalah, hampir pasti tidak ada yang akan menolong. Nangis di pojokan sendirian tanpa ada wanita cantik yang menemani. Hantu pun mungkin tak mau mendekat. Banyak versi analisis kenapa Prabowo dan Sandiaga Uno masuk kabinet. Ada yang bilang, Jokowi ingin merangkul semua pihak, agar masyarakat juga ikut move on dan menatap ke depan. Sekarang, hanya tinggal PKS dan Demokrat yang gigit jari di pojokan. Kelompok sebelah, nangis darah mungkin. Ada yang bilang Prabowo dan Sandiaga masing-masing digadang-gadang akan ikut dalam bursa Capres-Cawapres 2024 mendatang. Biar masyarakat yang menilai sendiri apakah nama-nama tersebut memang layak jadi calon pemimpin masa depan. Tapi apapun itu, inilah bukti kalau politik terkadang lucu. Lawan politik jadi menteri. Bahkan tahun lalu, Sandiaga sempat mengatakan dirinya tidak ingin jadi menteri. Nyatanya sekarang jadi menteri juga. Makanya, jangan fanatik. Siapapun yang kita bela, kadang bisa membuat manuver yang tak terbayangkan. Terlalu fanatik malah bikin sakit hati. Kayak kelompok sebelah itu, yang pastinya makin nyungsep ditelantarkan, setelah mati-mati berjuang membela hingga titik darah penghabisan. Bagaimana menurut Anda?